Pusaka telah merilis sebuah laporan yang bikin kitong semua kaget. Adalah informasi yang dirilis mengungkapkan deforestasi yang terus terjadi di tanah Papua. Yayasan Pusaka adalah sebuah lembaga nirlaba yang fokus bekerja melakukan riset advokasi, pendokumentasian, dan promosi hak-hak masyarakat adat, pengembangan kapasitas, pendidikan, dan pemberdayaan yang berhubungan dengan tema hak-hak masyarakat adat, hak atas tanah, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta penguatan organisasi masyarakat. Pusaka adalah kepanjangan dari Pusat Studi, Advokasi, dan Dokumentasi Masyarakat Adat. Berikut adalah laporan yang dirilis Yayasan Pusaka. Hanya dalam 6 bulan, 1.150 hektar hutan di Papua lenyap. Itu terhitung antara Januari hingga Juni 2022. Deforestasi terluas di Papua ada di 5 konsesi perusahaan. Di antaranya adalah 1. PT Inti Kebun Sejahtera yang ada di Kabupaten Sorong, PT Inti Kebun Sawit yang ada di Kabupaten Sorong, PT Permata Nusa Mandiri yang berada di Kabupaten Jayapura, PT Subur Karunia Raya yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, dan PT Selaras Inti Semesta yang ada di Kabupaten Merauke. Penyebab deforestasi di tanah Papua adalah corak ekonomi eksploitatif, kejahatan lingkungan, korupsi perizinan, pengabaian hak masyarakat adat, serta manipulasi dan intimidasi yang berakibat pada 1. Terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah. 2. Masyarakat kehilangan hak penguasaan dan akses pemanfaatan tanah. Ketiga, masyarakat kehilangan mata pencaharian dan sumber pangan. Keempat, kepunahan tanaman dan hewan endemik. Kelima, perubahan iklim dan pemanasan global. Dan yang terakhir adalah bencana ekologis. Kompensasi untuk pemilik tanah di distrik Muisegen, Kabupaten Sorong adalah kompensasi atas pohon kayu dan tanaman yang ada di tanah adat per hektarnya dihargai hanya 185.000. Kemudian kompensasi penyerahan dan pelepasan tanah adat dihargai per hektarnya sebesar Rp50.000. Sedangkan nilai tanah dan kekayaan alam di dalam hutan hanya dihargai Rp235.000 per hektar, atau setara dengan 1 meter perseginya dihargai sebesar Rp23.500. Padahal wajarnya harga pasaran kayu merbau di pasaran adalah 3 juta per kubik. Pada 5 Januari 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah mencabut 192 izin konsesi di kawasan hutan. 51 diantaranya adalah izin konsesi yang ada di Papua seluas 1.287.30,37 hektar. Namun perusahaan pemilik konsesi yang dicabut masih tetap beraktivitas menggunduli hutan dan deforestasi terus meluas. Pada November 2021 dalam KTT COP26 di Glasgow, Jokowi telah berjanji untuk mengakhiri deforestasi pada tahun 2030. Namun faktanya deforestasi belum dikendalikan dan terus terjadi. Di tanah Papua, masyarakat adat bertahun-tahun melindungi hutan dengan tradisi, pengetahuan, dan norma adat. Sebelum perusahaan datang dengan aturan atau surat izin dari pemerintah, bahkan dengan uang dan alat kekerasan negara sebagai jalan menggunduli hutan.